Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, melanjutkan dari tutorial sebelumnya terkait dengan set operator dan lain-lainnya pada aplikasi SIPD 2025, kita akan melanjutkan dengan entry rincian belanja dana alokasi khusus pada aplikasi SIPD, khususnya bagi puskesmas dan OPD-OPD yang lain. Baik, kita sudah masuk ke SIPD menggunakan akun operator karena kita akan mengentry rincian. Kemudian kita pilih subkegiatan di fase penganggaran. Sudah mulai error karena banyak yang mengakses ya. Di fase penganggaran ini kita masuk ke subkegiatan yang akan kita inputkan. Saya akan mencontohkan untuk kegiatan yang ada di ini ya, pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Masuknya subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Pagunya sekian, kemudian masuk menunya adalah pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup. Kita akan masuk ke subkegiatan ibu hamil. Kita pilih lihat rincian belanja. Kemudian ini sudah ada tanda tambah ya. Kalau belum tanda tambah, artinya kita belum masuk menggunakan akun operator. Atau memang belum disetting dari bagian anggaran. Nah, kita bisa menghubungi bagian anggaran untuk melakukan setting. Kita masuk ke belanja barang puskesmas. Belanja barang jasa, rekeningnya untuk puskesmas semuanya adalah masuk di belanja barang jasa puskesmas. Tapi untuk kabupaten, pom dan KB tetap masuk menggunakan rekening masing-masing. Saya akan menginput makan minum berarti di belanja makan minum rapat. Ya, perjalanan dinas di perjalanan dinas ya. Nah, sudah, kita kemudian membuat pengelompokan paket pekerjaan ya. Jangan lupa di sini karena ini non fisik ya, kita menggunakan pengelompokan belanja saja. Kemudian pilihan paket belanjanya di sini belum ada karena kita belum input. Mari kita tambah paket belanja. Pilih pengelompokan tadi ya. Kemudian kita jangan lupa harus ini wajib ya menuliskan taggingnya ke dak non fisik. Supaya apa? Supaya kita nanti ketika membuat laporan itu tidak bingung ya. Kemudian membuat SPM ke SP2D nanti akan dilihat dari pekerjaannya masing-masing seperti itu. Sehingga tidak membuat rancu dengan kegiatan yang lain dari sumber dana APBD atau sumber dana yang lain-lain. Dak non fisik kemudian kita taggingkan juga ke menunya. Kita lihat yang di tabel ini. Nah, menunya adalah yang di sini ya. Saya tuliskan ini menu. Menu untuk kelas ibu hamil balita adalah yang ini, peningkatan layanan sesuai siklus hidup. Kita copy. Kemudian di sini kita taggingkan. Kemudian masih kita taggingkan lagi ke pekerjaan. Kenapa panjang seperti ini? Supaya nanti kita tidak repot dalam membuat laporan ya. Untuk cross check dengan SP2D dengan yang lain-lain. Sudah? Kemudian kita simpan. Kemudian kita klik ini ya, sudah tadi kita pilih. Kemudian kita pilih sumber dananya karena sudah di tagging tadi ke sumber dana box puskesmas. Pilihnya SBU karena saya akan memasukkan belanja makan minum. Kemudian kita pilih. Nah, di belanja barang jasa box sudah tersedia ada makan minum rapat ya, semuanya sudah masuk ke sini. PMT
Kemudian jasa pengembangan aplikasi, uang kilometer, tenaga kesehatan lapangan sudah masuk ya. Kemudian kita pilih tadi ya yang belanja konsumsi rapat nih, 35.000. Kemudian kita pilih keterangannya. Nah, keterangan ini kita tambahkan karena di kelas ibu hamil, kelas ibu balita itu ada kelas ibu hamil sendiri, kelas ibu balita sendiri, maka kita tuliskan di sini salah satu dulu, nanti baru membuat lagi pelaksanaan kelas ibu hamil. Nanti kita membuat lagi keterangan untuk kelas ibu balita, sehingga nanti jelas kegiatan ini untuk belanja ini untuk kegiatan yang mana ya. Saya contohkan misalnya ini 10 orang kali 9 bulan ya, berarti 10 bulan berarti 12 bulan sekarang ya, 120 volume ya, 120 orang bulan. Langsung saja dibuat seperti ini, tidak usah terlalu rinci, tidak apa-apa. Kemudian kita save 120 orang. Nanti kalau ada edit silahkan diedit sendiri oleh puskesmasnya ya, saya kurang tahu berapa orangnya. Nah, setelah disimpan nanti akan kita lihat tampilannya, dicek lagi apakah sudah benar. Jangan sampai kita salah ketik angka ya, karena angka 0 itu sangat berpengaruh terhadap jumlah ya. Jangan sampai menulis 10.000 menjadi 100.000. Nah, ini 35.200.000. Kemudian saya contohkan lagi akan menambahkan untuk yang kelas. Nah, ini ada tulisannya pelaksanaan kelas ibu hamil ya. Kemudian kita akan menambahkan transport petugas ya. Belanja jasa, jangan lupa ininya masih ditaggingkan di kelas ibu hamil dulu untuk transport petugas. Transport petugas puskesmas masih kelas ibu hamil, ini 2 orang petugas kali 12 bulan misalnya, jadi 24 orang bulan. Nah, ini contohnya ya. Kemudian kita akan taggingkan untuk yang kelas ibu balita. Ini kita tambahkan keterangannya, pelaksanaan kelas ibu balita. Sama ya seperti tadi, 120 misalnya, 120 orang bulan. Ini kalau untuk satu kelas ya, kalau ada beberapa kelas berarti sesuai dengan jumlah kelasnya, orang bulan. Nah, ini nah seperti itu ya. Kita sambil menunggu untuk yang input lainnya seperti insentif ya, belanja internet karena karena SSA-nya insentif belum ada karena merupakan dana DAK, sehingga kita nanti akan mengajukan melalui SPTJM. Nah, SPTJM itu baru bisa diajukan di tahun anggaran berjalan. Jadi nanti di awal 2025 Januari kita baru bisa mengusulkan SPTJM dan melakukan perubahan ya, mendahului perubahan pada DPA POK. Seperti itu. Jadi sementara kita input menggunakan rekening yang mendekati ya.
Kita contohkan insentif itu masuk di operasional pelayanan puskesmas ya. Kita masuk ke sini. Ini jasa box ya. Karena kita sudah mengelingkan semua kebutuhan SSA yang akan digunakan dalam entry BOK ini ke rekening belanja barang jasa box, sehingga kita tinggal mengambil dari belanja barang jasa box, tidak ke rekening yang lain-lain ya. Nah, pilih paket belanjanya, kita pengelompokan belanja ya, kita masukkan sesuai dengan dari menu di DAK. Untuk insentif itu adalah pemberian insentif bagi puskesmas. Oh ya, mohon maaf, untuk insentif ini masuknya di belanja pegawai ya, karena nantinya semuanya untuk ASN ya. Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN ya. Saya cari dulu ASN di belanja pegawai, maaf, pelayanan kesehatan ini ya, belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN. Jadi masuknya di belanja gaji dan tunjangan. Kemudian pengelompokan belanja, kita bikin paketnya, taggingkan dulu, jangan lupa produk non fisik. Kemudian tagging lagi ke menu ya, tagging lagi ke rincian menunya sama ya, pemberian insentif bagi UKM sama. Kalau tapi supaya konsisten, ada menu, ada rincian, kita taggingkan saja. Kita simpan, kemudian pilih sumber dananya, harga satuannya ditulis sesuai dengan pagu saja. Pagunya kita tadi untuk puskesmas bersangkutan ini ya, kita kopas, kita taruh di sini. Kemudian pilih keterangannya adalah pemberian insentif UKM apa tadi, kita cek dulu, insentif UKM bagi pegawai ASN ya, bagi pegawai ASN puskesmas. Kemudian volumenya 1 tahun. 1 tahun ya. Sudah, kita simpan. Seperti itu untuk insentif. Kemudian yang berbeda lagi internet ya. Internet, oh ini puskesmasnya nggak ada internet ya, saya cek dulu. Nggak ada, nggak operasional pendampingan ILP lah. Oh ada, ini sisaan ya, dukungan internet. Masuk belanja barang jasa muda, belanja box, kemudian pengelompokan belanjanya kita taggingkan operasional. Layanan internet masih masuk ke operasional kan ya, ya betul. Masuk ke manajemen puskesmas ya, taggingnya nanti di manajemen puskesmas. Pilih pengelompokan, udah non fisik, kemudian tadi manajemen puskesmas, kemudian tagging lagi ke ini, dukungan internet. Nah,
kemudian kita simpan, kita pilih salah lagi, pemberian dukungan internet, sumber dananya box, ya. Pilihnya SBU. Nah, di sini ada belanja internet. Kita pakai ini saja, jadi nanti tidak usah berubah harga. Ini keterangannya adalah belanja internet, ya, untuk ini ya, belanja dukungan internet, belanja internet dalam implementasi ASIK, ya. Simpan internet, kemudian waktunya tadi pagunya berapa, 50.000, ya, kita tuliskan 50.000 ya, rupiah. Nah, sudah, kita simpan. Satu lagi untuk aplikasi Simpus, ya, kita masuk ke belanja barang jasa, kemudian mengelompokkan, pilih paketnya, non-fisik, masih manajemen puskesmas, ya, manajemen puskesmas, kemudian langganan Simpus. Langganan Simpusnya kosong di sini, ya. Ini berarti tidak menggunakan, tapi saya contohkan saja, nanti dihapus. Kemudian kita simpan langganan Simpus, standar harganya SBU. Untuk pilihan SCC itu untuk barang ya, lebih ke barang. Kalau SBU itu lebih ke jasa. Aplikasi, ya, jasa pengembangan aplikasi. Nah, ini kemudian harganya 1 juta, ya, harganya 1 juta. Jadi kita di sini pilih keterangan biaya langganan Simpus, dan kita pilih di sini 1 juta kali 12, 1 juta rupiah, ya, rupiah kali 12 bulan. Nah, ini kemudian kita simpan. Nah, kalau memang ini tidak dipakai, ternyata kita salah, tidak mendapatkan anggaran, kita hapus saja. Dan soal ini sekarang agak ribet gitu, ya, mikirnya kelamaan. Sudah dihapus, ya, sudah tidak ada belanja Simpusnya di sini. Nah, seperti itu untuk entry rinciannya. Yang lain-lain saya kira sama, ya, untuk yang makan minum transport sama seperti itu. Yang berbeda tadi hanya yang di insentif, ya, Simpus dan internet. Jangan lupa insentif masuk di belanja pegawai ASN, karena yang tahun depan itu insentif semuanya ASN. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.